Panggilan tugas. Lucille menatap putranya sedang ditidurkan oleh suaminya Arnold. Dia melihat suaminya sedang membacakan dongeng pada Mikhail agar anak laki-laki mereka terlelap. Tapi Mikhail tidak juga terlelap, dia malah bertanya, "Di mana kakak? Kenapa aku tidak boleh menemuinya?" Dan Arnold menjawab, dia sedang menghabiskan waktunya bersama istrinya. "Kapan dia bisa bermain denganku? Temanku yang lain mempunyai saudara, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kenapa aku dan Sebastian tidak?" Arnold tidak dapat menjawab karena sepanjang resepsi tadi, Sebastian dijaga ketat oleh penjaga supaya keluarganya tidak bisa mendekat. Hans, sang tangan kanan Sebastian, mengatakan mereka bisa menemuinya besok pagi. "Kita bisa menemuinya besok? Jangan berbohong padanya," ucap Lucille dalam bahasa Indonesia supaya anaknya tidak paham. "Kau tahu Sebastian tak akan pernah mau menemuinya atau bahkan mengakuinya sebagai adik. Bisakah kau diam?" Lucille berdecak. "Aku akan diam jika kau memberikan perusahaan pada Mikhail. Bayangkan jika kau mati, bagaimana nasibku dan Mikhail? Kau ingin kami terlantar? Aku sudah memberikanmu real estate, hotel, kau tidak akan kelaparan. Aku ingin perusahaan. Itu milikku dan mendiang istriku. Kami membangunnya bersama untuk Sebastian." Lucille yang sedang meminum anggur itu berhenti meneguk untuk menatap suaminya yang lebih cocok menjadi kakeknya. "Kau bilang tidak akan memberikan padanya jika dia tidak bisa memberimu seorang cucu?" "Ya, tapi sekarang dia menikah. Maka jika dia memberiku cucu, aku akan memberikannya." "Sid," ucap Lucille kesal. Membuat Arnold seketika menutup telinga anaknya. Mikhail belum tidur. Lucille tidak peduli, dia malah mengambil jaket mantelnya. "Kau mau kemana?" "Mencari angin," jawab Lucille. Dia memberikan kecupan dulu di kepala putranya. "Ibu akan keluar sebentar, tidurlah bersama ayah." Kenyataannya Lucille keluar untuk merokok sambil mencari kamar tempat Nana dan Sebastian bermalam. Niatnya menikahi Arnold untuk mendapatkan harta pria tua itu. Lucille belum mengeluarkan fakta kalau dia adalah mantan kekasih dari anaknya. Dia sengaja menunggu waktu yang tepat untuk itu. Sampai Lucille melihat sebuah pintu dengan beberapa penjaga di sana, membuat Lucille menatap sambil merokok. Otaknya berputar bagaimana caranya bisa menghancurkan rencana Sebastian. Karena menggodanya sudah tidak mempan, maka Lucille ingin menghancurkan pernikahan keduanya. Baru juga tangan Sebastian terangkat hendak menyentuh pipi istrinya, telepon hotel berbunyi membuatnya menghentikan niatnya. Sebastian berniat mengabaikan, tapi benda itu terus berbunyi. "Mas, teleponnya?" ucap Nana memberi tanda. "Aku tahu," jawab Sebastian sambil tersenyum kesal pada si penelpon. Dia segera bangkit dan mendekati telepon tersebut. "Halo? Bas, apa yang sedang kau lakukan?" "Sialan David," gumam Sebastian supaya tidak terdengar oleh istrinya. "Aku akan menutup teleponnya. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang penting." "Apa?" "Aku harus menelpon menggunakan telepon seluler. Di kamar ada anak-anak sedang tidur. Tadi mereka merengek ingin bertemu denganmu. Bilang pada mereka kalau aku akan menemui semua orang besok." Pindah ke telepon seluler. Sebastian menarik napas dalam kesal. Dia mematikan telepon hotel. Dan sebelum mengaktifkannya, dia menatap Nana dulu. "Sebentar, aku akan menelpon temanku dulu, sayang." "Baik." Sebastian berjalan menuju balkon. Di sana dia menelpon kembali David. "Ada apa?" "Pergilah berbulan madu besok. Tadi aku melihat Lucille sedang merokok sambil menatap kamar hotelmu. Aku pikir rumah barumu bukan tempat yang tepat. Lucille akan mempengaruhi Arnold hingga mengganggumu dengan Nana." "Wah, kau sangat baik. Tapi mereka akan pulang besok, bodoh." "Tidak, pesawat jet yang mereka tumpangi kembali ke Amerika." Saat itulah Sebastian mengusap wajahnya kasar. Tadinya dia ingin berduaan dengan Nana di rumah baru mereka. "Kau melakukan sesuatu untukku, bukan?" "Bukan aku. Apa kau gila aku memesankan tempat bulan madu untukmu?" "Kau menyebalkan." "Tapi Oma melakukannya. Dia mengatur segalanya. Besok Oma akan ke sana." "Baiklah, terima kasih. Dan jangan menggempur istrimu dulu. Besok dia bisa bangun terlambat." "Baiklah, aku paham." Setelah telepon terputus, Sebastian menunduk menatap adik kecil kejantannya di sana. Dia menarik napas dalam. "Besok ya, sabar ya." Dan Nana yang khawatir itu akhirnya keluar menuju balkon. "Mas?" "Ya," Sebastian menengok. "Katanya mau bikin anak." "Oma si rempong." "Nana sayang." Nana menatap Sebastian tanpa ragu sedikit pun, yang mana membuat Sebastian yang sedikit gugup. "Kita akan membuat anak, tapi nanti, kapan?" tanya Nana tanpa ragu. "Jika kita sudah berangkat dan sampai di tujuan." "Kita akan kemana, Mas?" "Bulan madu," jawab Sebastian dengan senyuman di bibirnya. "Bulan madu? Seperti di film-film itu?"
Iya, seperti itu. Sekarang tidur dulu saja ya. Aku mau berganti pakaian. Sebastian mengangguk sambil tersenyum dan membiarkan Nana masuk ke kamar mandi. Dirinya yang juga merasa lelah membuka jasnya di sana. Sebastian melempar asal pakaiannya hingga mengenai sofa. Dan saat sadar kasurnya memiliki banyak kelopak bunga, dia segera membersihkannya dengan sekali gerakan. Kemudian Sebastian berbicara pada kelopak di sana. Kalian bisa membuatku tidak bisa menahan diri, ucapnya kemudian berbaring di sana. Merasa mengantuk akibat kelelahan telah menyiapkan semuanya, Sebastian mencoba memejamkan matanya. Baru juga beberapa menit terdengar suara pintu kamar mandi terbuka, dan masuklah Nana yang hanya memakai handuk saja, yang mana membuat Sebastian menatap sambil menelan ludahnya kasar. Dalam hatinya dia bergumam, "Sabar, sabar," ucapnya berulang kali. Tapi Sebastian tidak bisa menahannya lagi, maka dari itu dia memanggil, "Sayang, ya?" Nana yang sedang mencari pakaian itu menatap suaminya. "Kenapa? Seksi?" ucap Sebastian. "Oh," jawab Nana kembali fokus mencari baju. "Gak marah? Gak mau lempar aku lagi pakai sandal? Kan sekarang mas posisinya suami aku, kalau dulu enggak." Sungguh wanita luar biasa yang mana membuat Sebastian semakin tidak tahan. "Aku tidur ya?" "Iya." Sebastian memejamkan matanya sambil berbalik memunggungi istrinya, supaya dek kecilnya kembali terlelap. Namun sayang saat Sebastian merasakan Nana tidur di sampingnya, dia kembali terbangun sambil menelan ludahnya kasar. Menghitung sampai 10, sampai akhirnya berbalik. Dan saat berbalik, Sebastian disuguhkan dengan punggung Nana yang membelakanginya, bahunya terbuka. Dan tanpa ragu, Sebastian memeluk Nana dari belakang. Dia pikir istrinya itu akan marah, tapi nyatanya dia diam saja, membuat Sebastian memikirkan kalau punya istri barbar adalah sebuah keuntungan. Berbeda dengan Nana yang sebenarnya sedang gugup, dia tidak bisa terlelap, apalagi tangan kekar mengurungnya. Oma yang kesal karena Sebastian tidak kunjung mengangkat teleponnya itu pergi ke kamar hotel Sebastian dengan kedua anak David dan Lily. "Oma, kita mau kemana?" "Menemui uncle kalian." Karena ada penjaga di sana, Oma segera mencari sosok yang mengenalnya. Beruntung di sana ada Hans yang langsung mempersilahkannya untuk menekan bel berulang kali. Sampai akhirnya pintu terbuka menampilkan Nana yang baru saja bangun dengan jubah tidurnya. "Oma, mana suamimu?" "Ada di dalam, Oma." "Kau urus kedua anak ini," Oma akan bicara dengan Sebastian. "Halo, Auntie," sapa Ares dan Athena secara bersamaan. "Halo, apa kalian sudah sarapan? Ayo kita makan sesuatu." Tangan Nana memegang tangan Ares dan Athena menuju ke ruang makanan untuk mencari cemilan. Sementara Oma naik ke lantai atas untuk menemui Sebastian, Oma mengetuk kuat pintu kamar. "Bas, I'm coming, Oma." Dan saat membuka pintu, Sebastian tersenyum lebar. "Astaga, kau menghabiskan berapa sabun?" Sebastian malah cengengesan. "Oma menyiapkan sesuatu untukku, bukan?" "Terima kasih banyak, Oma, ini adalah kado terindah." "Apanya?" "Tiket bulan madu dan segalanya." "Oma hanya meminjamkan pesawat pribadi Oma saja. Tentu saja sisanya harus kau ganti. Apalagi Oma menyiapkan banyak kejutan di sana." "Astaga, Oma tidak berubah." "Kau ingin Oma berubah jadi apa, Ultraman?"